Kini, labirin juga menjadi Dungeon. Rimuru menyuruh Veldora untuk mengeluarkan cakra haki aura kasih di dalam tubuhnya. Veldora pun mengeluarkan energi sihir yang selama ini dia tahan. Seketika muncullah gelombang kejut yang maha dahsyat. Rimuru yang ada di dekat situ langsung memakai pertahanan absolut miliknya. Rimuru menggunakan itu untuk melindungi dirinya beserta Ramirez di sampingnya. Sambil mengeluarkan energi sihirnya, teriakan Veldora terus bergema di dalam Dungeon itu. Melihat hal itu, Ramirez kagum dengan kekuatan Veldora. Sedangkan Rimuru juga nggak nyangka jika Veldora nyimpen kekuatan yang sangat nggak ngotak. Melihat banyaknya energi Veldora, Rimuru pun berpikir agar energi itu tidak terbuang sia-sia. Rimuru menyuruh Ramirez untuk membuat tempat layaknya gudang di dekat kamar Veldora, dan Rimuru akan menaruh biji besi dalam gudang itu. Karena jika biji besi terkontaminasi dengan energi sihir yang amat besar, maka bisa merubahnya menjadi magic steel. Dan magic steel harganya setara dengan emas. Pemikiran Rimuru sangat-sangat goks. Rimuru yakin jika sebentar lagi di dalam Dungeon akan muncul monster-monster. Esoknya Rimuru berkata kepada Veldora untuk mengeluarkan energi sihirnya setiap hari. Dan gak perlu khawatir jika nanti terjadi apa-apa. Di situ Rimuru berkata kepada Beretta untuk selalu melindungi Ramirez. Setelah itu Rimuru berjalan-jalan di dalam Dungeon. Rimuru memikirkan ingin memasang berbagai jebakan seperti permukaan berputar, rawa racun, panah beracun, dan masih banyak lagi. Jika ingin lebih detail, silakan baca Light Novel volume 8 halaman 281 sampai 282. Ramirez pun menuruti permintaan paduka Lord Rimuru. Tidak sampai di situ, Rimuru juga ingin membuat berbagai lantai dengan kondisi zona alam yang berbeda, seperti zona salju, zona api, dan lain-lain. Tapi untuk permintaan Rimuru yang kali ini, Ramirez tidak bisa mengabulkannya. Ramirez berkata butuh energi sihir yang sangat banyak untuk melakukan hal tersebut. Ucapan Ramirez membuat Rimuru hilang semangat. Tiba-tiba datanglah Milim untuk menyarankan Rimuru menangkap naga es, api, dan lain-lain. Dengan menaruh beberapa naga, maka akan mengubah zona-zona alam di dalam Dungeon. Rimuru pun kaget kok tiba-tiba ada Milim di belakangnya. Milim hanya tertawa dan berkata jika Milim sengaja datang karena Milim memiliki firasat jika Rimuru akan melakukan sesuatu hal yang menarik. Di situ Milim baru tahu jika Ramirez diperbolehkan tinggal di Tempest. Milim pun iri kepada Ramirez dan terjadilah keributan di antara bocil FF ini. Milim berkata jika dia juga ingin tinggal di Tempest. Keributan masih terjadi, namun Rimuru berhasil menenangkan suasana. Rimuru tertarik dengan ide Milim tadi. Rimuru pun meminta Milim untuk membantunya untuk mencari True Dragon. Seketika Veldora dan Milim yang mendengar ucapan Rimuru bereaksi. Milim berkata jika yang akan ditangkap adalah naga biasa, bukan True Dragon. Di situ Milim jelasin jika True Dragon dengan naga biasa itu berbeda. Veldora juga menjelaskan perbedaan antara True Dragon dan naga biasa. Veldora mulai menjelaskan jika ras naga berasal dari True Dragon, yaitu Veldanava. True Dragon adalah naga tertinggi. Setelah kematian Veldanava, muncullah Spirit Dragon atau hewan peliharaan milik Milim. Ada juga Arch Dragon. Arch Dragon lebih kuat daripada Spirit Dragon. Arch Dragon bisa berevolusi menjadi Dragon Lord. Dragon Lord tidak bisa menua dan mempunyai atribut elemen, serta kekuatannya setara dengan Demon Lord. Perbedaan Dragon Lord dengan True Dragon adalah saat Dragon Lord mati, maka Dragon Lord tidak akan ada lagi di dunia isekai kintil ini. Namun True Dragon akan selalu ada. Sampai saat ini faktanya ada 4 True Dragon di dunia isekai kintil ini. Namun yang terlihat mata hanya 3, dan yang satu yaitu Veldanava sudah wafat. Tapi karena alasan tertentu masih belum ada tanda-tanda kebangkitan dari Veldanava. Dragon Lord sangat cocok untuk ditempatkan di Dungeon karena mempunyai elemen alam. Tapi Milim berkata jika menangkap Dragon Lord sangat sulit karena mereka memiliki kecerdasan. Milim memberitahu Rimuru untuk menangkap Arch Dragon karena ada beberapa Arch Dragon yang mempunyai atribut elemen. Milim pun mengatakan jika dia akan menangkap beberapa Arch Dragon untuk Rimuru. Rimuru tersenyum dan menyerahkan masalah naga sepenuhnya kepada Milim. Hari demi hari berlalu dan kini semua perangkap yang diinginkan Rimuru telah selesai.
dan yang tersisa hanyalah menunggu Milim untuk membawa naga-naganya. Gak lama setelah itu, Beretta memberikan Rimuru beberapa potongan boneka dari Fiora. Fiora adalah bawahan Clayman yang terkuat. Beretta sengaja memberikan itu karena Ramirez tidak bisa menggunakan potongan-potongan boneka itu. Veldora, Ramirez, dan Rimuru terus melakukan evaluasi agar Donggyeon semakin menarik. Rimuru juga sudah menaruh peti harta karun dalam Donggyeon itu. Hari demi hari berlalu tanpa terasa. Myormil akhirnya telah datang di Tempest. Rimuru pun membawa Myormil ke tempat perkebunan yang ada di Tempest. Setelah itu, mereka semua diskusi tentang Donggyeon dan Kolesium. Di situ, Myormil berkata, jika dia telah membuat rencana agar Kolesium semakin menarik dan berjalan dengan baik. Rimuru tersenyum karena dia tidak salah pilih orang untuk mempercayakan Kolesium. Karena hal itu, Rimuru juga semakin percaya untuk memilih Myormil sebagai eksekutif negara. Myormil janji akan mensukseskan acara di Kolesium. Dan dengan kesuksesan itu, bisa membuat dirinya menjadi layak untuk menduduki jabatan eksekutif di negara Tempest. Malam pun tiba. Rimuru mengantarkan Myormil di rumah barunya yang ada di Tempest. Di situ, Myormil terkejut. Menurut Myormil, rumah yang akan dia tempati lebih baik dan lebih nyaman daripada penginapan kelas atas di negara Ingrasia. Padahal apa yang ada di rumah itu sama seperti rumah pada umumnya yang ada di Tempest. Tapi bagi orang luar seperti Myormil, fasilitas-fasilitas seperti kamar mandi, kompor, toilet adalah fasilitas yang sangat mewah. Myormil kagum kepada Rimuru yang dapat menciptakan negara-negara yang sangat istimewa. Di situ, Myormil baru menyadari kenapa orang luar Tempest selalu ketagihan ingin kembali ke Tempest. Salah satu faktornya adalah kenyamanan fasilitas di Tempest. Myormil juga mengagumi kecerdikan Rimuru. Dengan melihat berkurangnya monster, Rimuru bisa mengambil peluang dengan membuat Donggyeon. Donggyeon itu otomatis akan menarik para petualang dari luar Tempest untuk berburu. Dan saat mereka sudah memasuki Tempest, mereka juga akan mencoba fasilitas-fasilitas di Tempest. Di saat mereka sudah nyaman dengan apa yang ada di Tempest, hal itu akan membuat mereka susah move on dari Tempest. Gila, koks banget kan Rimuru? Tapi usut punya usut, Rimuru juga tidak tahu jika para petualang susah dalam mencari monster. Karena niat awal Rimuru membuat Donggyeon adalah untuk membuat tempat wisata. Namun saat Rimuru tahu fakta itu dari Myormil, Rimuru kembali optimis dan beranggapan jika ide membangun Donggyeon akan berakhir dengan kesuksesan. Rimuru yang bahagia mengajak Myormil untuk ikut andil dalam Donggyeon. Jadi sekarang Myormil ikut andil dalam rencana Kolesium dan Donggyeon. Myormil menyetujui ajakan Rimuru. Myormil juga berencana ingin para petualang ketergantungan dengan Donggyeon, dan nanti para petualang akan terus memburu monster untuk mendapatkan uang. Otomatis para petualang pasti lama di Tempest. Hal itu bisa membuat ekonomi Tempest naik. Rimuru tiba-tiba kepikiran tentang Yuki. Rimuru berniat untuk meminta Yuki membangun cabang dari asosiasi kebebasan di Tempest. Hal itu Rimuru perlukan agar semakin banyak orang yang datang. Rimuru sontak kepikiran lagi, jika semakin banyak orang yang ada di Tempest, maka Tempest memerlukan stok makanan yang lebih banyak. Rimuru berencana untuk melakukan import makanan dari negara lain. Hal itu juga bisa membuat hubungan Tempest dengan negara lain membaik. Namun Rimuru mencoba fokus untuk memikirkan cara mempromosikan Donggyeon pada para petualang. Myormil menenangkan Rimuru. Myormil berkata kepada Rimuru jika dia akan menghubungi salah satu kenalannya, yaitu pedagang terkenal, agar pedagang itu bisa ngasih tahu orang lebih luas jika di Tempest ada festival yang sangat goks. Myormil tersenyum kepada Rimuru dan berkata jika Kolesium dan Donggyeon pasti sukses besar.